Memasuki usia 21 tahun Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana, yang merupakan koperasi satu-satunya penyalur kredit usaha rakyat di Bali, bertekad untuk memberi manfaat lebih besar kepada semua anggotanya. Manajer KSP Guna Primadana, Iwayan Suyatna, sangat bersyukur karena di usia 21 tahun ini mampu memberikan benefit kepada anggota dan berharap anggota memanfaatkan produk-produk koperasi lebih maksimal lagi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Iwayan Ekadina, dalam sambutannya mengapresiasi kinerja Koperasi Guna Primadana. KSP Guna Primadana berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan laporan 2022 kategori sehat, mencerminkan aspek tata kelola yang patuh dan taat sesuai dengan perundang-undangan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali juga berharap KSP Guna Primadana menjadi koperasi percontohan sebagai koperasi modern dengan mengaplikasikan digitalisasi seperti misalkan GPD online. Om Swastiastu, ketemu lagi dengan Aji Sudibyo Bincang-Bincang. Sahabat semeton Aji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia. Bersyukur sekali hari ini Aji ada di Koperasi Guna Primadana yang berada di Jalan Pecatu, tepatnya di Desa Pecatu, Kabupaten Badung. Hari ini Aji bersama manajer utama Koperasi Guna Primadana, yaitu Bapak Wayan Suyatna. Om Swastiastu, Pak Yan. Om Swastiastu. Hari ini Koperasi Guna Primadana memasuki usia yang ke-21, Pak Yan. Nah, kira-kira kita ingin mengetahui seperti apa perkembangan Koperasi Guna Primadana ketika berumur 21 tahun dan apa yang akan dilakukan ke depan untuk memajukan Koperasi Guna Primadana, Pak Yan. Terima kasih Haji. Tanggal 9 September kemarin, pas hari Sabtu, Koperasi Guna Primadana yang disingkat GPD genap berusia 21 tahun. Sesuai dengan tagline kita, 21 tahun KSP Guna Primadana, seperti yang tertera di belakang, itu kita ingin berkarya untuk kesejahteraan anggota. Karena koperasi kan milik daripada anggotanya. Bagaimana prinsip keanggotaan ini bisa berjalan dengan baik dari, oleh, dan untuk kepentingan anggota. Serangkaian kegiatan sudah kita lakukan untuk menyambut 21 tahun Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana. Yang pertama yang sudah kita lakukan itu di bulan Juni sampai Juli kemarin, kita sudah menyelenggarakan kegiatan Tirta Yatra gratis dengan melibatkan sekitar 900 lebih anggota, dan itu sudah difasilitasi secara gratis oleh koperasi dengan anggaran per orang itu 1.200.000, sehingga kita menghabiskan sekitar 1,2 miliar. Wah, luar biasa ini. Tuh. Kemudian, lalu yang lain apa lagi, Pak? Ya. Yang lain kita juga punya program setiap tahun, itu pemberian beasiswa kepada anak-anak anggota yang berprestasi dari tingkat SD sampai SMA. Itu dari ranking 1 sampai 3. Itu anak-anak anggota yang berprestasi, kita berikan secara rutin setiap tahun beasiswa tersebut, sehingga mendorong generasi berikutnya koperasi ini akan lebih baik lagi. Tadi kan ada tagline-nya itu bagaimana memberi manfaat lebih kepada anggota. Nah, kira-kira upaya yang dilakukan untuk mencapai itu apa, Pak, yang di Koperasi ini? Perlu diketahui bahwa kita selalu berinovasi untuk terus memajukan baik dari segi benefit, manfaat yang bisa diperoleh oleh anggota selaku pemilik, kemudian profit berupa keuntungan yang bisa diperoleh akhir tahun. Nah, terkait dengan benefit atau manfaat yang tentunya kita bisa persembahkan sekarang untuk anggota, kami sudah mengikut sertakan seluruh anggota KSP Guna Primadana dalam program BPJS Ketenagakerjaan non formal, di mana anggota yang dulunya kita berikan santunan meninggal dunia itu 10 juta, sekarang dengan kerjasama dengan BPJS, santunan meninggal dunia bisa kita tingkatkan menjadi 42 juta. Ini komitmen kita, dan itu gratis. Begitu masuk menjadi anggota KSP Guna Primadana, anggota ini otomatis tercover dengan itu. Nah, kalau kita bicara masalah bisnis manfaat ini kan terkait juga dengan bagaimana koperasi ini meningkatkan keuntungannya.
bisnisnya. Kira-kira koperasi ini bagaimana upaya itu sehingga mencapai ketika bisnis naik, manfaat juga akan naik gitu Pak ya? Ya. Baik, kita sangat bersyukur karena pasca pandemi COVID-19 ini Bali yang khususnya mengandalkan sektor pariwisata itu pulihnya lebih cepat lah dari perkiraan. Sehingga anggota kami yang kemarin terdampak akibat pandemi COVID-19, kita lakukan restruct untuk pinjamannya sekarang sudah kembali normal. Gitu. Sehingga dengan demikian berarti kan profit atau SAU yang diperoleh oleh koperasi otomatis meningkat. Dan itu sudah terbukti di tahun 2022 dari target 1,5 miliar SAU kita bisa capai di angka 3,5 miliar. Kami optimis artinya ke depannya kita bisa memaksimalkan potensi itu, apalagi mengingat kita merupakan satu-satunya koperasi yang memiliki produk pinjaman setara dengan perbankan. Gitu. Ada KUR gitu kan, ya yang bisa kita berikan manfaatnya kepada anggota. Saya lihat tadi kan koperasi Guna Primadana dapat penghargaan sebagai koperasi yang sehat lah di Provinsi Bali ini, dan tadi diserahkan oleh Dinas Koperasi itu. Ya. Nah, kira bagaimana ukuran sehat daripada koperasi Guna Primadana ini sehingga bisa memberikan manfaat lebih itu kan, karena kesehatan juga menjadi faktor penting bagaimana koperasi itu bisa memberikan manfaat yang lebih kepada anggotanya. Nah, terkait dengan dulu namanya penilaian kesehatan, sekarang namanya pemeriksaan kesehatan. Itu saya kira ada beberapa aspek yang dinilai, baik itu dari sisi SDM-nya, sumber daya manusianya, kemudian dari sisi manajemen pengelolaannya seperti apa, kemudian dari resiko usahanya seperti apa, itu semua dinilai dan diakumulasi sehingga kita patut bersyukur semenjak tahun lalu kita izinnya naik ke NIPO Provinsi Bali. Sekarang kita sudah 2 tahun ada di NIPO, artinya tahun yang lalu 2021 peringkat kita juga sehat, dan tahun 2022 ini penilaian kita juga sehat yang tadi sudah diserahkan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali. Terkait dengan juga ini, terkait juga Koperasi Guna Primadana kan sudah menjadi NIPO Provinsi, dan tadi saya dengar kan kinerjanya semakin baik. Nah, kira ukuran ke depan nih apa yang ingin dituju oleh BPR Guna Primadana ini, Koperasi Guna Primadana ini untuk ke depan ini? Kira-kira artinya pencapaian dari target laba, target kredit, target dana itu seberapa persen akan ditingkatkan? Begini, terkait dengan rencana kita ke depan untuk KSP Guna Primadana, kami tentunya menginginkan koperasi ini bukan dari sisi koperasinya saja besar, tetapi dari sisi keanggotaannya juga menjadi besar. Artinya jangan sampai koperasinya besar tetapi anggota ini tidak mendapatkan manfaat atau benefit dari koperasi. Itu yang kita harapkan, makanya dengan naiknya izin kita ke NIPO Provinsi Bali, tentunya kita berharap kita bisa merekrut anggota lebih banyak lagi. Karena koperasi sekarang Guna Primadana ini sudah bisa membuka kantor cabang di seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Dan mulai Mei kemarin kita sudah buka di Sesetan. Tentunya hal ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif bagaimana kita ikut berkolaborasi untuk membangun Bali ini sehingga UMKM-nya bisa naik kelas. Terkait dengan itu kan, kalau kita bicara masalah bisnis, bicara masalah ekonomi Bali itu kan terkait dengan pariwisata. Tadi Pak Ian juga bilang bahwa sudah pulih. Nah, kira-kira kalau sudah pulih itu ukuran di bisnis itu berapa persen mungkin menopang bisnis koperasi ini di tahun 2024 nanti? Saya kira ini sangat besar sekali manfaatnya bagi koperasi, karena apabila kondisinya masih sama seperti pandemi itu kan anggota yang artinya mempunyai kewajiban di sini, tentunya mereka akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban itu, di mana kita waktu itu kan sampai melakukan restruct, kemudian pemberian diskon bunga juga, sehingga bisa meringankan beban anggota untuk memenuhi kewajibannya. Nah, dengan pulihnya kondisi ini saya yakin artinya sekarang dari sisi dana kita sudah tidak perlu berpikir lagi. Gitu.
Karena anggota itu dengan sendirinya akan datang untuk menyimpan uangnya baik dalam bentuk tabungan maupun simpanan berjangka. Tantangan terbesar kita sekarang kan di pinjaman. Nah, bagaimana kita terus meng-create artinya ini dengan produk-produk pinjaman yang bisa menarik minat anggota untuk artinya membuka usaha sehingga uang ini bisa berputar seperti itu. Seberapa optimis Pak Yaniki? Karena kan kalau kita bicara masalah rate kredit pertumbuhannya di perbankan kira-kira antara 4-5% lah maksimal tahun ini. Kira-kira kalau koperasi ini berani di atas itu untuk tahun ini? Kami dalam hal ini terus terang artinya di kredit kami sedikit mengalami kendala pasca pandemi karena artinya minat anggota untuk meminjam itu kan agak rendah gitu. Nah, mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu, mungkin anggota itu saat ini masih trauma begitu dengan kondisi pandemi kemarin. Mudah-mudahan seiring dengan waktu ini sudah berangsur-angsur mulai pulih. Beberapa anggota artinya sekarang sudah mulai untuk ekspansi usahanya sehingga nanti kebutuhan akan modal kerja bisa disiapkan oleh koperasi. Ini kan menjadi sangat penting karena ketika kredit agak mandek itu kan terkait nanti dengan bisnis terkait dengan SAU. Jadi dengan kata lain kalau kreditnya mandek berarti kan memberi manfaat akan lebih susah. Nah, kira-kira bagaimana manajemen ini meyakinkan anggota sehingga anggota ini mau untuk memanfaatkan kredit-kredit dari koperasi? Nah, sekarang kita sudah membuat scheme artinya untuk di pinjaman itu kita mulai dari produk UMI itu plafon maksimal 20 juta untuk setiap anggota dengan bunga murah itu 0,7 menurun per bulan. Ini harapannya bagi UMKM anggota yang baru memulai usahanya mereka bisa mengakses ini dan bersyukur kita baru 3 bulan kita sudah bisa merealisasikan totalnya itu 3,5 miliar. Kemudian nanti mereka yang sudah terfasilitasi dengan UMI ini nanti tinggal membuatkan nomor induk berusaha NIB, usahanya ini dibuatkan NIB atau surat keterangan sejenisnya terkait dengan itu sehingga kita nanti bisa naikkan kelasnya mereka ke KUR. Nah, seperti itu. Bunganya juga sangat murah, cuma 6% per tahun produk UMI ini. Untuk KUR. Kalau UMI ini 0,7. Tapi kalau UMI ini mereka tidak perlu yang namanya NIB. Cukup dengan NIK mereka sudah bisa mengakses UMI. Nah, nanti mereka kita tata bagaimana mereka bisa naik. Artinya setelah UMI naik ke KUR. Ke KUR. Setelah ke KUR nanti kredit yang kita biasa. punya GPD-ku namanya itu plafon sampai 250 juta. Nah, nanti dari 250 juta mereka harus naik kelas lagi menjadi usaha kecil dan menengah. Itu ada mungkin terkait pengembangan yang lain, misalnya kan ini terkait juga tadi tujuan GDP ini memperbesar anggota. Sejauh ini baru di daerah Denpasar baru buka. Kedepannya ada rencana untuk buka di selain Denpasar? Pasti rencana itu ada, cuma kita kan dalam rentang waktu 1 tahun ini kita akan melihat dulu bagaimana perkembangan kita terkait dengan pencapaian target kita di Denpasar. Kalau nanti di Denpasar sudah mampu mencapai targetnya, berarti kita akan membuat terobosan baru dengan membuka kantor cabang di beberapa kabupaten kota yang ada di Bali. Terlebih sekarang kan moratorium terkait dengan izin usaha simpan pinjam kan udah dicabut. Artinya memungkinkan kita untuk membuka cabang baru. Lalu terkait dengan terkait dengan bagaimana tadi kan peluang-peluangnya banyak Pak ya. Nah, kira-kira yang menurut Pak Yani ke depan nih apa hambatan mungkin yang paling cukup rentan daripada koperasi ke depan ini? Kalau kita lihat tadi kan banyak sekali peluang karena muncul ekonomi mulai bergerak. Nah, kira-kira tantangan dan hambat yang akan dihadapi koperasi ini seperti apa, Pak? Kalau tantangan dan hambat itu kan ada dua, gitu kan. Kalau kami dari internal, artinya kelemahan kami tentunya kami ke depan harus terus bagaimana SDM ini terus ditingkatkan kualitasnya, gitu kan.
Karena SDWM ini kan memegang peranan penting keberhasilan daripada koperasi. Kemudian yang kedua, saya kira dari sisi teknologi. Artinya apalagi sekarang kan koperasi didorong untuk bisa digital. Nah, seperti itu. Bagaimana ke depan KSP Guna Primadana ini bisa menyesuaikan diri dengan teknologi sehingga mereka tidak akan ketinggalan. Nah, salah satu terobosan yang sudah kita lakukan kan dengan mewujudkan GPD online. Gimana nanti anggota ini bisa mentransfer uang ke bank lain tanpa harus membuka rekening di bank, itu langsung dari rekeningnya di koperasi. Itu. Dan selanjutnya kita juga sedang edukasi, artinya berkolaborasi dengan Bank BPD Bali untuk mewujudkan QRIS, sehingga nanti usaha-usaha anggota itu kita akan fasilitasi dengan QRIS, sehingga begitu scan barcode mereka otomatis uangnya akan masuk ke rekeningnya di Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana. Itu dari sisi kelemahan kami di internal. Kemudian dari sisi eksternal, tantangan kita ke depan tentunya persaingan yang semakin ketat. Nah, karena ada bank, ada lembaga keuangan bukan bank, saya kira kita harus memiliki produk-produk yang memang benar-benar bisa bersaing. Apalagi Kuta Selatan ini, saya kira persaingannya sangat luar biasa. Karena banyak sekali juga bank besar Pak ya. Dan harapan kita mudah-mudahan tidak ada pandemi lagi. Mungkin terakhir Pak Yan, apa yang mungkin Pak Yan bisa share mengajak masyarakat untuk bagaimana memanfaatkan kode-kode Guna Primadana dan menjadi anggota Guna Primadana ke depan Pak Yan? Seiring dengan izin kita sudah NIPU Provinsi Bali, ini kan memungkinkan kita untuk merekrut anggota dari seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Kami mengajak tentunya masyarakat yang belum bergabung menjadi anggota di KSP Guna Primadana, silakan menghubungi cabang-cabang kami yang terdekat untuk bisa mendapatkan informasi bagaimana sih untuk bisa diterima menjadi anggota di KSP Guna Primadana. Nah, kalau mungkin diceritakan bagaimana caranya untuk menjadi anggota di Guna Primadana? Apakah sulit, sangat mudah atau bagaimana? Untuk menjadi anggota itu saya kira tidak sulit. Artinya cukup mereka mengajukan permohonan menjadi anggota. Nanti setelah itu kami akan memanggil mereka untuk diberikan semacam edukasi, pendidikan singkat sehingga mereka paham hak dan kewajibannya. Setelah itu mereka silakan untuk bisa bergabung dengan memenuhi simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya. Terima kasih Pak Yan. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Pemirsa, sahabat Semeton Aji Sudi Bincang-Bincang dimanapun berada, tadi sudah kita dengar penjelasan dari manajer utama Koperasi Guna Primadana, Bapak Wayan Suyatno. Jelas apa arah dan tujuan koperasi ini ke depan. Justru koperasi ini ingin memberi manfaat yang lebih besar lagi kepada masyarakat, khususnya anggotanya. Dan saya yakin melihat rencana yang ada, kita tidak perlu ragu bagi masyarakat yang ingin bergabung, silakan bergabung. Sekarang Koperasi Guna Primadana sudah ada di Denpasar. Demikian dulu aja di Sinar Pendok Krama Santi. Om Santi Santi Om.